Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, hari ini kita mau bongkar sesuatu yang ada di mana-mana bulan ini. Hari Valentine. Betul. Tapi kita lupain dulu deh soal diskon coklat atau kado. Kita mau lihat dari sudut pandang yang sama sekali beda, lewat beberapa lensa filosofis. Iya, betul. Dan sumber kita kali ini juga unik. Bukan jurnal ilmiah atau buku teks, tapi sebuah naskah dialog modern. Judulnya Philosophy of the Heart. Menarik. Isinya itu perdebatan 5 karakter soal Valentine. Dan setiap karakter ini ceritanya mewakili cara pandang seorang filsuf besar. Jadi kayak kita ngundang para filsuf ke coffee shop buat ngobrolin cinta di zaman sekarang gitu. Wah, coffee shop yang pasti rame banget itu. Oke, jadi misi kita hari ini adalah mengekstrak ide-ide paling tajam dari setiap karakter ini. Kita mau lihat gimana cara pandang mereka bisa bikin kita mikir ulang soal cinta, perayaan, dan ya mungkin juga tekanan sosial yang kadang kita rasain tanpa sadar. Tepat. Oke, kita langsung aja ya. Lensa pertama, ini datang dari karakter bernama Aris. Inspirasinya jelas Aristoteles. Pandangannya ini langsung nusuk ke kebiasaan kita. Katanya, Valentine itu bukan ajang pamer di media sosial. Bagi Aris, poin utamanya itu virtue, atau kebajikan. Konsep ini sentral banget buat Aristoteles. Jadi ini bukan soal berbuat baik sesekali aja, tapi soal gimana kita secara konsisten membangun karakter yang baik. Membangun karakter ya, bukan membangun citra. Persis. Jadi pas Valentine, yang diuji itu bukan seberapa gede buket bunga yang bisa kamu beli, tapi seberapa besar kebajikan yang bisa kamu tunjukin. Dia nyebutin contoh-contoh spesifik kayak kedermawanan, rasa syukur, sama perhatian yang tulus. Aku suka banget penekanan di kualitas karakter, bukan tampilan luar. Di dialog itu dia bahkan punya tagger kan, #FortuneNotFlex. Aha, iya. Ini kayak kritik langsung buat budaya pamer. Tapi gini deh, bukannya ini standar yang agak ketinggian ya? Kalau kita terlalu fokus sama kebajikan, jangan-jangan cinta malah jadi kaku, terlalu serius, dan hilang spontanitasnya. Kayak kita harus ngisi rapor kelakuan baik gitu. Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Dan disinilah karakter kedua masuk, dan menurut saya melengkapi Aris dengan sempurna. Namanya Raka. Dia terinspirasi dari psikoanalis Erich Fromm. Oh, Erich Fromm, iya. Jadi kalau Aris ngasih tahu apa yang penting yaitu kebajikan, Raka ini ngejelasin gimana cara mencapainya tanpa harus jadi kaku. Jawabannya ada di satu ide kuat. Cinta itu seni. Tunggu, cinta itu seni. Kedengarannya sih bagus, poetis, tapi bukannya cinta itu harusnya perasaan yang spontan, yang alami gitu. Gagasan kalau cinta butuh latihan kayak seniman, itu kok kedengarannya jadi nggak romantis sama sekali ya? Gimana Raka ngejelasin ini? Justru di situ letak kesalahpahaman umum yang mau dibongkar sama Fromm dan juga Raka. Kita kan sering mikir cinta itu sesuatu yang nimpa kita. Pasif gitu, kayak kena sihir. Iya, benar. Kayak jatuh cinta. Nah, Raka bilang sebaliknya. Sama kayak melukis atau main musik, cinta itu praktik aktif yang harus diasah. Dia nggak nolak spontanitas, tapi dia bilang spontanitas sejati itu justru lahir dari penguasaan teknik. Seorang musisi jazz bisa improvisasi dengan bebas kan? Betul. Itu karena dia udah melatih tanggana dari ribuan jam. Oke. Saya mulai nangkap. Jadi latihan di sini bukan berarti ngapalin skrip atau jadi robot. Bukan. Tapi lebih ke membangun kapasitas. Kapasitas buat apa aja tuh menurut Raka? Dia rinciin beberapa elemen penting. Pertama, kesabaran. Mampu ngasih ruang buat pasangan buat bertumbuh, bukan nuntut perubahan instan. Kedua, perhatian. Ini bukan cuma dengerin, tapi benar-benar hadir, fokus. Naruh HP pas pasangan lagi cerita, misalnya. Contoh bagus. Dan ketiga, tanggung jawab. Ini bukan beban ya, tapi kesediaan buat merespons kebutuhan pasangan secara aktif. Jadi, Valentine dari kacamata Raka dengan #LoveIsAnArt itu fungsinya jadi pengingat tahunan buat kembali ke studio. Kembali berlatih. Betul, kembali berlatih. Jadi kalau kita gabungin, Aris ngasih kita apanya, yaitu kebajikan sebagai tujuan. Terus Raka ngasih gimananya, latihan sebagai metode. Keren juga. Ini kayak punya tujuan lari maraton dan punya jadwal latihan harian buat mencapainya. Ini semua bagus sih sebagai panduan pribadi. Sebuah pergeseran fokus yang fundamental ya.
dari eksternal ke internal, dari apa yang orang lihat, jadi siapa diri kita sebenarnya. Tapi jujur deh, seberapa besar sih kendali kita? Kayaknya ada kekuatan lain yang lebih gede yang ikut campur. Apalagi di hari kayak Valentine yang udah jadi industri raksasa. Kita ngerasa milih sendiri, tapi jangan-jangan kita cuma ngikutin arus. Anda baru aja buka pintu buat lensa kritis kita. Disinilah karakter Naya masuk, dengan pemikiran yang sangat dipengaruhi filsuf Prancis, Michel Foucault. Dia bakal bilang, kendali, ilusi kendali mungkin. Wah, dalam. Naya ngajuin pertanyaan yang cukup ganggu. Sadar nggak sih kita kalau cara kita ngerayain Valentine itu sebenarnya udah diatur dan dikontrol? Dikontrol. Oleh siapa? Pemerintah. Bukan. Menurut Foucault, kekuasaan di era modern itu nggak selalu dari atas ke bawah kayak raja ke rakyat. Kekuasaan itu kerjanya lebih halus. Lewat norma, ekspektasi sosial, wacana yang kita telan mentah-mentah sebagai kebenaran. Oke. Naya nerapin ini ke Valentine. Dia bilang brand, iklan, media sosial itu udah nyiptain sebuah naskah, semacam ritual modern yang kita ikutin tanpa sadar. Beli bunga, beli coklat, makan malam romantis, posting foto mesra. Itu dia, seolah-olah ada checklist tak tertulis kan? Iya sih, tapi apa ini berarti semua tindakan kita di hari Valentine itu palsu? Kalau saya tulus nih beliin bunga buat pasangan, apa niat tulus saya jadi nggak berarti cuma karena idenya mungkin terinspirasi dari iklan? Rasanya agak nggak adil sih. Naya mungkin nggak akan diat Anda palsu. Poinnya lebih dalam dari itu. Dia nggak nyerang individunya, tapi sistemnya. Oke. Pertanyaannya bukan apakah Anda tulus, tapi dari mana datangnya keinginan buat mengekspresikan ketulusan dengan cara spesifik itu. Keinginan beli mawar merah itu benar-benar murni dari dalam diri Anda atau udah ditanamkan sama bombardir iklan puluhan tahun. Tegarnya #break the system. Itu ajakan buat mempertanyakan asal-usul hasrat kita. Ini kritik yang nusuk banget ya. Dan seolah itu belum cukup, ada satu lagi karakter kritis, namanya Bimo. Dia datang dari sudut yang beda banget. Betul. Kalau Naya mempertanyakan keaslian ekspresi kita, Bimo ini mempertanyakan, Hasil akhirnya, tepat sekali. Bimo ini seorang utilitarian. Kaum utilitarian, kayak Jeremy Bentham, itu menilai segala sesuatu berdasarkan satu prinsip. Apakah ini menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak? oh jadi dia ngitung-ngitung gitu ya? Iya, Bimo ini melakukan semacam analisis untung-rugi, cost-benefit analysis buat hari Valentine. Saya jadi ngebayangin Bimo ini kayak akuntan cinta. Dia duduk dengan kalkulator tanggal 14 Februari, ngitung-ngitung unit kebahagiaan bersih yang dihasilin tiap kotak coklat. Agak dingin ya pendekatannya. Memang kesannya dingin, tapi logikanya cukup kuat loh. Dia lihat sisi baiknya, benefitnya. Ya, sebagian pasangan mungkin jadi lebih bahagia, restoran, dan toko bunga untung. Itu masuk kolom plus. Oke. Buat jutaan orang yang jomblo, Valentine bisa jadi pengingat yang nyakitin soal kesendirian mereka. Bikin insecure, bikin kesepian. Bener juga. Buat yang punya pasangan tapi lagi bokek, ada tekanan besar buat ngabisin duit. Kantong bisa jebol, bahkan bisa jadi pemicu berantem. Jadi setelah ditimbang-timbang semua, apa kesimpulan Bimo? Si akuntan cinta ini? Kesimpulannya skeptis. Manfaatnya secara keseluruhan itu bisa dipertanyakan. Dia bilang, kebahagiaan intens yang dirasain segelintir orang mungkin nggak sebanding sama perasaan negatif, cemas, dan tekanan finansial yang dirasain lebih banyak orang. Ini kritik sosial yang tajam. Tegarnya pun pragmatis banget. #cost-benefit analysis. Menarik banget. Jadi kita punya dua kritik tajam. Naya nyerang keaslian diet kita, Sementara Bimo nyerang hasil akhirnya secara sosial. Keduanya sama-sama pesimis, tapi dari sudut yang berbeda. jujur ya, abis denger Naya sama Bimo, rasanya jadi sedikit hopeless. Kayak kita nggak bisa menang gitu. Kalau kita ikut ngerayain, kita dianggap nggak otentik, jadi bagian dari sistem. Kalau kita nggak ikut, mungkin pasangan kecewa. Atau kita malah ikut nyumbang ke biaya sosial yang disebut Bimo tadi. Ada jalan keluar nggak sih dari dilema ini? Nah, pertanyaan itu yang coba dijawab oleh lensa terakhir kita. Ini perspektif dari Sasa, karakter yang mewakili kaum eksistensialis, seperti Sartre atau Kierkegaard. Sasa bakal bilang, jalan keluarnya bukan dengan cari aturan baru, tapi dengan melihat ke dalam diri. Melihat ke dalam diri.
Gimana tuh maksudnya? Gagasan inti dari Sasa dan kaum eksistensialis itu gini. Pada akhirnya, di tengah semua tekanan sistem dan kalkulasi sosial, manusia itu tetap punya kebebasan, punya tanggung jawab fundamental buat bikin pilihan otentik. Pilihan otentik, itu kata kuncinya. Itu kata kuncinya. Cinta sejati buat Sasa bukan sesuatu yang dipilih karena ikut-ikutan tren atau karena takut sendirian. Itu pilihan sadar yang lahir dari dalam diri dan punya makna personal yang mendalam. Jadi Sasa ini kayak ngasih kita kembali kemudinya. Dia bilang, oke, sistemnya mungkin nyoba ngontrol lo, kayak kata Naya, dan dampaknya mungkin problematik, kayak kata Bimo. Tapi pada akhirnya, tombol pilihan ada di tangan lo. Persis. Sasa bahkan merujuk ke Kierkegaard yang nyebut cinta sejati itu sebagai panggilan hidup, a calling. Ini ngangkat cinta dari sekedar status hubungan ke level yang jauh lebih fundamental. Jauh lebih personal ya. Betul. Pertanyaannya jadi bukan lagi, haruskah aku merayakan Valentine? Tapi, apakah pilihanku untuk bersama orang ini dan caraku mengekspresikannya benar-benar datang dari diriku yang paling jujur? Tagarnya pun mencerminkan beban sekaligus kebebasan ini. #ChooseLoveWisely. Tapi, ini berarti tanggung jawabnya gede juga kan? Jauh lebih gampang ikutin naskahnya Naya daripada nulis naskah kita sendiri. Terus gimana pandangan Sasa ini bentrok sama Bimo? Bimo kan soal hasil kolektif, kebahagiaan mayoritas. Nah, Anda nangkep ketegangan utamanya. Sasa kan individual banget. Kayaknya nggak bisa akur mereka. Mereka beroperasi di level yang beda. Bimo itu ngelihat dari helikopter, ngelihat masyarakat sebagai data statistik. Sasa ngelihat dari mata individu, ngelihat hidup sebagai rangkaian pilihan personal yang ngebentuk makna. Buat utilitarian kayak Bimo, pilihan Sasa yang personal banget bisa jadi dianggap egois kalau nggak berkontribusi pada kebaikan bersama. Sebaliknya, Buat eksistensialis kayak Sasa, kalkulasi Bimo itu merendahkan martabat manusia, menganggapnya cuma angka dalam persamaan kebahagiaan. Nggak ada jawaban gampang mana yang benar. Keduanya itu lensa valid yang nyorot aspek beda dari dilema yang sama. Oke, luar biasa. Setelah kita jelajahi 5 sudut pandang yang saling tarik-menarik ini, coba kita rangkum sebentar. Kita punya 5 lensa buat memahami fenomena Valentine. Pertama, Aris, yang ngelihatnya sebagai ajang mempraktekkan kebajikan. #VirtueNotFlex. #LoveIsAnArt. Lalu masuk 2 kritik tajam. Ketiga, ada Naya, yang ngelihatnya sebagai ritual yang dikontrol sistem komersial. #BreakTheSystem. Keempat, Bimo yang ngelakuin analisis untung rugi sosial dan ngerasa manfaatnya bisa dipertanyakan. #Cost-Benefit Analysis. Dan kelima, Sasa, yang ngembaliin semuanya ke individu dengan gagasan kalau cinta itu pilihan otentik yang harus kita buat secara sadar. #ChooseLoveWisely. Penting buat kita inget ya, kelima pandangan ini bukan buat milih mana yang paling benar. Anggap aja ini kayak perangkat alat di kotak perkakas mental Anda. Bisa dipakai buat merefleksikan pengalaman Anda sendiri. Betul. Anda bisa tanya ke diri sendiri, pakai lensa Aris dan Raka, apakah tindakan saya dalam hubungan ini selaras dengan nilai-nilai yang saya yakini? Apa saya secara aktif berlatih jadi pasangan yang lebih baik, atau pakai lensa Naya dan Bimo yang lebih kritis? Sampai sejauh mana sih saya ngerasa bebas berekspresi? Apa saya beneran bikin pilihan otentik atau cuma ngikutin naskah yang ada? Terus apa manfaat sejati yang saya cari dari perayaan itu, kebahagiaan bersama, atau cuma validasi sosial? Dan tentu aja, pertanyaan pamungkas dari Sasa yang menggantung di atas segalanya, apakah ini sebuah pilihan yang jujur? Pertanyaan-pertanyaan itu, kalau direnungin, bisa bawa kita ke pemahaman yang lebih dalam soal diri kita dan hubungan kita, jauh melampaui sekedar 1 hari di bulan Februari. Sebagai penutup, saya mau lempar 1 pertanyaan terakhir buat Anda renungkan, yang ngebangun dari semua ide tadi. Kalau kita setuju sama Raka bahwa cinta itu seni, dan setuju sama Sasa bahwa karya seni itu harus otentik, ritual modern kayak hari Valentine ini lebih sering berfungsi sebagai kanvas kosong yang indah, tempat kita bebas melukiskan cinta kita, atau malah lebih sering jadi sebuah buku mewarnai yang gambarnya udah disiapin dan kita tinggal ngisi warnanya aja. Jawabannya tentu saja ada pada seniman itu sendiri.